Satu cerita, satu suara, tapi mungkin kamu juga pernah ngerasainnya. Hai semuanya, selamat datang di audio kehidupan, suara kecil dari hidup yang sering kita pendam. Aku Rosa dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya anak muda selalu disuruh mengalah duluan? Kita tuh anak muda yang dianggap kayak anak bawang yang disuruh diem. Nah, itu tuh aku sering banget ngerasain yang kayak gitu. Padahal kita tuh nggak salah. Padahal yang mulai duluan bukan kita, yang jadi provokatornya tuh bukan kita. Kita cuman kasih solusi atau pendapat aja, tapi kita tetap dibilang salah. Tapi giliran suasana panas yang disuruh turun ego, duluan ya kita, yang disuruh redain sabar, yang dibilang harus ngerti ya kita, yang lebih muda, yang katanya belum ngerti dunia gitu. Jadi seakan-akan kita tuh anak bawang, anak bayi yang baru lahir, yang bahkan gak ngerti apa-apa gitu. Padahal kita juga udah banyak yang dialamin, yang udah dijalanin tuh banyak. Sementara yang tua, yang salah, yang nyakitin dikasih pembenaran, katanya kamu anak muda, harus bisa jaga sikap, harus sopan ke yang lebih tua. Padahal bukan negur sih sebenarnya, kayak bilang aja mungkin ya tujuannya ya kayak kasih pendapat gitu. Ya kan, kalau anak muda itu ya disuruh jaga sikap, tapi siapa yang jaga sikap ke kita? Bukan karena dia dewasa tapi pikirannya tuh dewasa, enggak, itu belum tentu. Jadi realita anak muda itu tuh banyak banget. Anak muda tuh sering ada di posisi yang serba salah. Jadi kalau maju kena, mundur juga kena. Kalau ngungkapin salah, nggak ungkapin ya lebih salah gitu. Kalau udah salah makin salah. Kita tuh disuruh sopan, harus sopan. Tapi kalau ngomong jujur, ya dibilang keras kepala. Kita diminta sabar, harus sabar banget. Apa-apa tuh kayak gak boleh diburu-buruin. Tapi giliran nangis malah dibilang banyak drama. Kayak dibilang drama queen lah. Kayak dibilang suka bikin hal-hal yang gak ada, tapi kita tetap bikin. Padahal tuh sebenarnya ada, cuman orang-orang tuh gak terima aja. Kita nyalahin sistem, dibilang masih hijau, belum ngerti hidup. Padahal kita udah jalanin panjang hidup kita. Padahal kita ngerti, kita tuh paham. Cuman terkadang kita capek aja gitu, jadi kayak pura-pura diem, gak mau cari ribut, lebih milih aman daripada harus jelasin. Padahal sebenarnya kita tuh lebih lebih tahu gitu, mungkin lebih paham kalau orang tuh cuman sedikit aja. Cuman ya capek dengerin omongan yang nyakitin, tapi gak bisa bales karena dengan kalimat kamu masih muda, kamu harus mengalah. Kayak kita tuh gak boleh action gitu, kita tuh kayak harus patuh aja. Padahal sebenarnya ya kita mampu, kita bisa, anak muda itu. Seolah usia itu jadi alasan mutlak untuk menentukan siapa yang boleh didengar dan siapa yang wajib nurut. Jadi kayak kita tuh disuruh dengerin aja, disuruh nurut aja. Kita tuh gak dikasih action, kita gak boleh jadi pemain gitu. Padahal di zaman yang era global ini, yang apa-apa internet itu, terkadang lebih pinteran kita gak sih daripada ibu bapak. Tapi kalau minta saran dari kita, ya selalu tangan kita tuh ditepis. Padahal kita tuh bisa kasih saran. Cuman karena anak muda, patut usianya itu harus menurutin gitu ya. Jadi gini, anak muda bisa kok ngerti. Kita bisa dengerin, bisa mikir panjang, bisa mikir ke depan. Tapi ngerti bukan berarti rela disalahin terus. Kayak apa-apa harus sabar. Gak salah tapi salah. Ngalah bukan berarti kita yang salah. Itu tuh kayak kalimat yang sering aku pakai. Kita tuh lebih baik diem, ngalah, minggir daripada kita harus terobos padahal kita benar. Jadi daripada ribut, ya udah lebih baik diem. Kadang kita diem bukan karena kita bodoh, bukan karena kita nggak paham, tapi kayak
biarin aja orang berpikir kita tuh bodoh, kayak ini anak tuh polos, biarin aja gitu, daripada kita capek berdebat, ya kan? Karena debat itu capek banget sama orang yang nggak mendengar, orang yang memang udah ngejudge, nggak suka sama kita karena satu hal, itu tuh lebih bagus nggak usah dijudge gitu. Karena kita nurut, kadang kita nurut bukan karena kita setuju, tapi karena kita tahu kalau kita lawan ya urusan itu makin panjang. Yang awalnya nggak ada masalah apapun itu jadi masalah. Yang masalahnya kecil ya permasalahannya makin gede gitu. Jadi kayak lebih bagus anak muda tuh ya udah minggir aja, diem aja, nggak usah terlalu action gitu. Padahal ya pinter-pinter aja, bisa-bisa aja, paham aja sebenarnya, cuman lebih baik dibilang polos daripada kita harus berdebat, ya kan? Tapi ya lama-lama ngalah itu bikin luka juga, kayak capek juga kok aku terus ditekan gitu, kayak disuruh nurut, padahal yang kita bilang tuh benar. Makin kita tahan suara, makin keras bunyinya di kepala kita, makin kayak rame, makin kepala tuh menuntut kalau harus dibilang, harus dijelasin. Kadang tuh kayak gitu. Terus kenapa sih dunia kayaknya hobi banget nyuruh anak muda buat paham, buat ngerti? Mungkin karena kita dianggap paling bisa berubah, paling bisa adaptasi dan bisa dibentuk. Artinya kalau bisa adaptasi ya kita tuh dipaksa, sebenarnya dipaksa sama kondisi harus beradaptasi. Kita harus tunduk sama orang yang lebih tua. Seakan-akan kita yang muda tuh nggak boleh mikir, padahal kita tuh udah mikir panjang dan kita paham akan persoalan itu, tapi kita nggak boleh bersuara. Tapi pernah nggak dunia nanya, kalau terus disuruh ngalah, kapan kamu tumbuh jadi diri sendiri? Artinya ya kita nggak bisa jadi diri kita nggak bisa melakukan hobi kita karena kita nggak boleh bersuara. Jadi kayak orang tuh pasti bilang, ngapain sih hobi melulu, ngapain hobi yang kita suka tuh dilaksanain, lebih bagus ini gitu. Jadi kayak kita anak muda nggak boleh melakukan apa yang kita ingin lakukan, kayak orang tua tuh lebih tahu gitu, padahal ya mungkin di zaman mereka belum ada itu, jadi mereka nggak kenal, nggak paham, padahal kita tuh paham. Cuma kadang tuh lebih baik nggak dilakukan hobi itu hanya untuk menjaga keadaan, dan itu nggak enak sekali. Gak semua anak muda itu keras kepala, gak semua anak muda itu maunya menang sendiri, enggak. Cuman terkadang kalau kepala udah mentok banget, pasti juga hela nafas dan bilang kayak ya udah terserah gitu. Sering banget ya kayak gitu. Kita juga bisa kok mikir dewasa, tapi tolong kasih kita ruang buat jadi manusia. Artinya ya jangan melulu disalahkan dan jangan melulu disuruh diam, padahal kita juga harus bersuara. Kita juga bukan sebagai anak kecil yang harus tunduk, kita juga udah dewasa dan harus berkembang, kita harus grow up dan harus sesuaikan sama zaman lah, jangan ketinggalan. Aku tuh pernah di posisi itu tuh sebagai luka yang dalam diam. Jadi luka yang gak bisa bersuara, lebih bagus diam dan mengalah. Diam di ruang tamu habis dimarahin. Aku tahu aku gak salah, tapi ya iyain aja biar cepet gitu. Karena yang marah lebih tua, dan semua orang bilang jangan lawan orang tua, kamu anak muda harus bisa jaga hati mereka. Sebenarnya kalau kita bilang jaga hati mereka, kadang tuh mereka juga gak jaga hati kita gak sih? Jadi kayak lebih bagus mengalah daripada panjang, daripada ribet, lebih bagus ya udah mengalah. Tapi siapa yang jaga hati kita, ya kan? Itu pertanyaan apa ya, yang sebenarnya nggak ada jawabannya, tapi kita paham akan jawabannya. Ya nggak ada, kecuali diri kita sendiri. Kita sering disuruh mengerti, tapi nggak pernah dikasih kesempatan buat dimengerti. Kita tuh disuruh untuk paham, disuruh untuk diem, disuruh untuk ide-ide kita tuh kayak disuruh bungkam, kayak dibungkam gitu, kayak disuruh diem gitu, padahal kita bisa berkembang. Kita sering disuruh minta maaf, padahal kita cuma nanya hal yang wajar. Nah, itu tuh untuk orang tua. Kalau salah, aku saranin ya
bukan sering minta maaf sih, maksudnya berani ucapkan kata maaf sama anak. Jangan semantang orang tua ya udah seenaknya salah ya nggak minta maaf gitu. Jadi kayak diam-diam bertumpuk, ntar duar sakit kalau keluar. Kita sering disuruh diam, padahal suara kita itu suara dari masa depan. Maksudnya kita tuh anak muda yang memang melek akan kemajuan gitu. Jadi ide-ide atau pikiran kita yang kita kasih tuh kayak orang tua bilang, ah bukan kayak gitu. Padahal ya kita tuh udah tahu ke depannya kayak apa, ya kan? Terus apa ya, buat kamu yang masih muda dan sering banget ngerasa dipinggirin, aku cuman mau bilang, kita tuh gak salah untuk bersuara. Kamu gak salah untuk berani bersuara. Kamu gak kurang ajar karena punya opini sendiri, punya ide sendiri. Itu gak usah salah gitu. Dan kamu gak wajib untuk ngalah. Kalau ngalah artinya kamu kehilangan dirimu sendiri. Usia bukan alasan untuk mendiamkan kebenaran. Ngalah itu baik, tapi kalau terus-terusan kita yang disuruh ngalah, itu namanya bukan bijak. Itu ketimpangan. Jadi sabar boleh, tapi kalau tegas juga boleh. Maksudnya kalau nggak bisa dibicarain pelan-pelan, selain kata dengan pelan-pelan, apa sih? Secara perlahan, ya udah diemin aja dulu, tapi kamu kerjain, nggak usah dibilang gitu, nggak usah dibilang lagi sama orang tua. Ntar palingan hasilnya aja yang ditanya, ya kan? Karena dunia nggak akan pernah adil kalau cuman satu sisi yang terus disuruh ngerti. Kayak sepatu, kalau kiri doang atau kanan kita tuh nggak bisa jalan. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih anak muda sering disuruh ngalah padahal kita tuh nggak salah, itu sebenarnya budaya, kebiasaan yang menempatkan usia itu jadi simbol dewasa. Usia itu jadi simbol yang lebih tahu segalanya, padahal ya anak muda juga tahu, cuman lebih bagus diem aja kali daripada panjang, ya kan, daripada disuruh mengerti dan sabar terus. Padahal ya nggak salah. Kadang tuh apa ya, orang yang udah tua tuh kayak nggak peduli, kayak sok tahu aja. Tapi boleh aja sih sebenarnya dikasih saran, tapi ya hanya sekedar saran. Maksudnya masukan aja, cara bilangnya juga, kalimat yang digunakan juga kalimat untuk saran, bukan langsung bilang nggak boleh gitu. Terus kalau ada yang bilang apa benar ngalah itu selalu tanda kedewasaan? Ya enggak juga, bahkan anak kecil kalau udah bisa ngalah bisa dibilang ya dewasa, tapi nggak selalu dewasa gitu. Ngalah bisa jadi tanda bijak kalau kita sadar tujuannya apa, jadi tergantung kondisinya lagi. Tapi kalau ngalah terus karena takut, karena ditekan, atau karena nggak punya tempat untuk bicara, itu bukan dewasa, itu luka yang tertunda. Jadi kita diam-diamin, kita simpan, ya jadi luka. Karena kalau kedewasaan itu tahu kapan diam dan kapan tahu harus bicara gitu, kapan kita harus berdiri tegak. Orang dewasa tuh tahu. Bahkan ada orang yang usianya dewasa tapi pikirannya juga belum dewasa, masih kanak-kanak gitu. Terus kalau ada yang nanya, kalau aku lawan orang yang lebih tua karena aku yakin aku benar, itu salah nggak? Nggak salah, asalkan itu benar. Cuman mungkin cara penyampaian kamu ya harus pelan-pelan, karena kan yang namanya orang dewasa pasti merasa lebih tahu. Yang penting cara bilangnya itu berani beda berpendapat, itu wajar, apalagi kalau kamu tahu kamu benar. Kadang pendapat kita ya palingan bisa kita simpen kan kalau nggak didengerin, tapi tetap sampaikan dengan hormat, dengan sopan. Jangan nurut karena takut, dan jangan keras karena emosi. Emang di usia muda tuh kayak emosi banget, bang, gebu-gebu. Jadi kita tuh cari cara yang tetap tegas tapi tetap beradab, biar dia tuh orang tua nggak kehilangan rasa hormat gitu. Kadang kan yang namanya orang lebih tua pengen dihormatin selalu. Dan kenapa sih suara anak muda sering gak dianggap penting?
Karena banyak yang mikir mereka tuh masih muda, jalan hidupnya tuh masih pendek, pengalamannya tuh masih sedikit, artinya yang belum mengerti hidup, belum mengerti apapun gitu. Jadi kayak itu tuh sebenarnya ya budaya aja. Padahal justru anak muda sering punya sudut pandang yang segar dan jujur. Kenapa dibilang segar? Karena kayak pikirannya tuh kayak masih fresh aja gitu, masih bersih, masih belum banyak yang dipikir ini itu. Makanya dibilang segar, banyak yang belum masuk gitu. Jadi ide-ide tuh banyak yang tiba-tiba lagi duduk kayak mikir, oh aku kayak gini, oh harus kayak gini. Nah itu tuh anak muda biasa langsung bisa. Jadi tapi karena status usia, suara itu dipinggirkan karena masih muda, suara itu nggak diterima gitu, kayak disuruh diem secara sengaja. Dunia kadang lupa bahwa perubahan besar justru sering datang dari suara-suara kecil yang dulu diabaikan. Nah, itulah yang dikatakan dengan luka. Jadi kita yang umurnya masih kecil cuman bisa mengalah dan ya menghelakan nafas lagi. Terus gimana kalau aku capek terus-terusan mengalah, tapi takut dicap kurang ajar kalau mulai melawan. Nah, sama siapapun, dimanapun kamu, kalau kamu masih muda, ya boleh kita mengalah, tapi jangan selalu mengalah. Sesekali, kadang tuh serba salah banget kan. Kita kasih pendapat, gak sesuai sama mereka, udah dicap ini, dicap itu gitu. Jadi kayak sesekali boleh lah kita bilang suara kita keluarkan suara kita. Tapi kalau aku pribadi lebih bagus diem, walaupun kecuali kita ditanyain, kecuali kita dikasih tempat untuk bicara, itu pasti bakal dikeluarkan unek-uneknya. Sebenarnya itu rasa galau, rasa dilema yang wajar di semua orang, karena kita tuh semua berhak untuk jujur, bilang aja kalau nggak suka, tapi kenapa gitu, kasih alasan yang memang bisa diterima secara logis, dan kita posisikan kalau posisi kita tuh orang itu. Jadi kalau kita kasih alasan dengan tegas mungkin atau keras, pasti nggak akan bisa diterima kan. Karena kalau dipendam terus itu bisa jadi racun buat diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa berkembang, dan mulailah dari hal kecil, belajar ngomong tidak tanpa marah gitu. Jadi kayak bilang aja dulu aku nggak bisa, atau enggak nanti aku baru bisa gitu. Kita nolak tapi nggak usah marah. Emang latihan tuh sulit gitu, action tuh sulit, tapi ya pelan-pelan oke lah. Dan belajar bilang aku nggak nyaman tanpa takut dianggap lemah. Menolak bukan berarti melawan, itu cara kamu melindungi diri. Artinya menolak bukan berarti melawan, itu cara kamu melindungi diri. Artinya yang bisa ngejaga diri kita ya diri kita sendiri. Orang lain itu nggak bisa menjaga diri kita kecuali ya diri kita sendiri. Karena kita tuh bisa kontrol ya dari kepala kita sendiri gitu, mau overthinking atau enggak. Jadi kalau orang nggak terima ya udah kita tulis aja dulu, tulis aja di buku. Nanti juga rasanya sedih itu pasti bakal keluar. Untuk kamu yang masih muda, nggak apa-apa bersuara pelan-pelan, tapi ya udah dengan adab aja gitu. Bilangnya, ngomongnya, ungkapinnya ya dengan adab dan dengan sabar. Dan terima kasih untuk siapapun yang udah dengar cerita hari ini. Kalau kamu masih muda dan lagi nahan suara, semoga kamu tahu suaramu itu berharga dan kamu pantas untuk didengar. Mungkin gak sekarang, tapi nanti. Jadi menurut aku gak ada salahnya untuk kita nyimpen dulu ide kita simpan, kita tulis dulu ide kita, dan nanti kita ungkapin kalau udah ditanyain. Atau pokoknya intinya disimpan aja dulu, sabar aja dulu. Nanti ada waktunya mungkin untuk kita bakal jadi orang. Dan kalau dibilang suara kamu gak penting, enggak, itu salah. Suara kita itu penting, cuman tergantung lagi siapa yang dengarnya. Dadah semuanya.